Ya, eh, kita berdoa ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami waktu kami duduk diam mendengarkan suara-Mu. Berbicara kepada kami semuanya, karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang merindukan suara-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong hamba, dan kami dalam berkat kebenaran firman. Demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, hari ini saya agak unik ya dalam menyampaikan firman. Karena kesehatan yang menurun, saya nggak kuat berdiri, jadi saya cukup duduk saja ya. Boleh ya duduk ya? Boleh ya? Baik, mari kita lihat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita melihat ayat 12 sampai dengan ayat 19 ya. Kita hari ini mau belajar dari satu judul firman Tuhan. Topiknya adalah berkorban adalah bukti ketaatan sejati. Ya, berkorban adalah bukti ketaatan sejati. Nah, mari kita lihat sekali lagi Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 19. Saya baca buat kita, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca nats ini, memang benar ya, kita sekarang apalagi di minggu ini kita diberi waktu untuk masuk ke minggu Palem ya, minggu Palem dan minggu Yesus menderita. Nah, apa yang mau kita lihat dari teks ini? Ya, apa yang mau kita lihat dari teks ini? Memang Injil Yohanes itu sangat full dengan cerita mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya, di pasal 2 ada mujizat, di pasal yang keempat ada mujizat, di pasal yang kelima ada mujizat, di pasal yang keenam ada mujizat, lalu di pasal yang ke-9 juga ada mujizat. Lalu kalau sudah lihat lagi, ya terakhir ya di pasal yang ke-11 ya, pasal 11 waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, jadi kalau kita lihat, karena Yesus itu adalah pelaku mujizat yang sangat luar biasa ya, sehingga kita bisa melihat bahwa memang sangat banyak sekali orang mengikuti dia dalam pelayanannya itu ya. Dalam pelayanannya itu Yesus itu diikuti oleh banyak orang. Kemanapun Yesus pergi dalam pelayanan selalu diikuti oleh banyak orang. Nah, sehingga kalau saudara melihat, bagian ini adalah puncak dari semuanya. Karena memang sampai di pasal 11 Yesus sudah melakukan mujizat yang ketujuh ya. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes itu ada 7 mujizat yang Yesus lakukan ya. Bagian ini sudah mujizat yang ketujuh. Sudah melewati mujizat yang ketujuh. Nah, konteks dari ayat ini sebenarnya di dalam ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania,
tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan dia adalah Lazarus. Jadi ini sebelum masuk ke perayaan Paskah, karena Yesus datang ke sana, karena Yesus itu dekat dengan keluarga Lazarus, ya lalu mereka membuat semacam semacam perayaan ya, semacam perjamuan untuk Yesus. Ya, perjamuan untuk Yesus. Nah, kita bisa melihat memang perjamuan ini sudah mengarahkan kita kepada bahwa Yesus itu akan mati, ya, bahwa Yesus itu akan mati, bahwa Yesus itu akan berkorban, ya, dan bahwa Yesus itu akan akan menyerahkan nyawanya, ya, akan menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa itu. Nah, lalu setelah bagian itu, saudara bisa lihat ayat 9 sampai 11, rupanya sejumlah besar orang Yahudi mendengar. Nah, ini selalu kata kuncinya seperti ini ya. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, ini efek mujizat yang ketujuh itu ya. Setelah Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, rupanya semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Nah, lalu ayat yang ke-12, ini yang menjadi teksnya kita. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang berjalan di tengah jalan menuju Yerusalem. Jadi orang banyak yang datang merayakan pesta. Pesta yang mana? Pesta yang tadi. Waktu keluarga Lazarus, Maria, Marta membuat perjamuan untuk Yesus. Ya, membuat perjamuan untuk Yesus. Nah, rupanya karena Yesus ini ya diikuti oleh banyak orang, itulah yang membuat kemanapun Yesus pergi sangat banyak yang mengikuti dia. Nah, dan jelas sekali dikatakan dalam bagian ini, ya rupanya ada respon ya, ada respon dari mereka-mereka ini, dari mereka-mereka yang mengalami mujizat, dari mereka-mereka yang dari mereka-mereka yang telah dilayani oleh Yesus, telah melihat tanda yang dibuat oleh Yesus. Jadi ada respon yang bagus bisa kita lihat. Responnya itu adalah rupanya mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Pelajaran apa yang kita lihat di sini? Sebenarnya pelajarannya sederhana, bahwa Yesus itu akan dimuliakan oleh mereka yang mengalami ya hal-hal, mengalami tanda, yang melihat tanda yang dibuat oleh Yesus. Dalam arti Yesus itu tidak mungkin dimuliakan oleh orang-orang yang tidak mengenal dia. Nah, ini harus kita ingat baik-baik. Ya. Jadi siapa yang bisa memuliakan Yesus? Yang bisa memuliakan Yesus adalah mereka yang mengenal Yesus. Mereka yang mengalami hal-hal yang dikerjakan oleh Yesus bagi dia. Ya, jadi jangan pernah berharap bahwa Yesus itu akan dimuliakan oleh orang-orang yang menentang dia, orang-orang yang tidak menyetujui dia, atau orang-orang yang kemungkinan itu benci kepada dia. Nah, ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Karena memang kalau saudara lihat di sini dalam ayat 19 itu, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ya, kenapa orang makin banyak percaya? Karena melihat mujizat, karena melihat tanda yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ini luar biasa sekali. Makanya Yohanes itu menggunakan tanda atau mujizat sebagai apa? Sebagai topik utama yang membawa kita untuk memahami bagaimana percaya kepada Yesus. Ya, bagaimana percaya kepada Yesus. Jadi saya selalu berkata, di mana-mana saya sering berkata bahwa di dalam Yohanes itu mujizat atau tanda itu adalah jembatan.
Ya, jembatan untuk percaya. Ketika kita percaya, maka kita akan memperoleh hidup dan memperoleh hidup dalam kekekalan itu. Nah, ini harus kita ingat Bapak Ibu. Jadi dari Minggu Palem ini, ya dari Minggu Palem ini atau dari orang-orang banyak yang melakukan yang memuliakan Yesus, yang menyongsong Yesus sebagai raja itu dilakukan oleh mereka yang telah melihat mujizat, telah melihat tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, telah melihat tanda yang dikerjakan oleh Yesus, dan saya rasa ini penting buat kita. Ya, kalau tadi kita merujuk ke tema berkorban adalah bukti ketaatan sejati, rupanya Yesus sudah melakukan ini. Ya, karena ternyata nanti kalau saudara lihat ketika Yesus datang di antara mereka juga dia raja, tapi dia datang naik keledai, bukan naik kuda. Artinya bisa kita lihat bahwa Yesus itu akan menjadi raja bukan dengan kekerasan. Ya, bukan dengan kekerasan. Tetapi Yesus itu akan menjadi raja dengan kelemah lembutan. Ya, dengan kelemah lembutan. Artinya apa? Yesus itu akan menjadi raja dalam pengorbanan yang luar biasa yang akan dialami olehnya dalam hidupnya. Ya, jadi tidak ada satupun di dalam teks ini yang menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu menjadi raja dengan semua kehebatan, dengan semua keperkasaan. Nah, makanya di dalam bagian itu coba lihat ya, ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem. Siapa itu? Tadi mereka yang mengalami mujizat. Lalu yang berikutnya yang dilakukan oleh Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Lihat di sana, menggenapi. Jadi apa yang dialami di dalam bagian ini, yang dialami oleh orang banyak ini, atau yang dialami oleh Yesus, semua tanpa sengaja adalah menggenapi apa yang akan terjadi kepada Yesus. Jadi dia akan berkorban di dalam ketaatannya, dia akan menyerahkan hidupnya dalam ketaatannya, dia akan dimuliakan juga di dalam ketaatannya. Ya, dia akan dimuliakan di dalam ketaatannya. Jadi tidak ada celah untuk kita bisa melihat di sini bahwa Yesus itu memuliakan dirinya sendiri, tidak ada. Ya, makanya di sana dikatakan termasuk murid-murid juga ya. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Nah, nggak paham. Ini kok sampai dilakukan sih yang kayak gini gitu ya. Ya kan? Nggak paham. Jadi mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan. Nah, ini dia. Sesudah Yesus mati, sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi luar biasa ya. Luar biasa bisa kita lihat di sini bahwa Minggu Palem ini adalah minggu penggenapan yang menempatkan Yesus sebagai raja yang akan berkorban di dalam ketaatannya kepada kita. Ya, jadi dalam arti Yesus itu menyerahkan hidupnya, bukan sekedar menyerahkan hidupnya, tapi memang dia mau berkorban. Ya, menyelesaikan dosa, menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita, menyelesaikan semua sakit kita, menyelesaikan semua kekecewaan demi kekecewaan kita. Ya, jadi dia dia menggaransi semuanya. Ya, menggaransi semuanya. Ya, ini luar biasa ya. Karena kadang-kadang kita tidak paham ya bahwa Tuhan itu sudah menggaransi semuanya buat kita. Dia sudah memberi garansi buat semuanya. Jadi segalanya sudah dia garansi. Sakit kita juga dia sudah garansi. Ya, sakit kita juga dia garansi. Kekecewaan kita dia garansi. Ya, kalau kita bangkrut mungkin hari ini, kebangkrutan kita dia juga udah garansi. Tinggal kita mau menyerahkan hidup kita nggak kepada dia. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada dia, di sanalah kita akan bertemu dengan apa? Dengan kembali lagi dengan pengalaman demi pengalaman, ya mengalami mengalami kasih Kristus lewat kematian dan kebangkitannya itulah yang akan menolong kita untuk apa? Untuk kita benar-benar menjadi orang yang percaya kepadanya. Jadi memang kita bisa melihat puncak dari semuanya ini dijelaskan oleh orang Farisi sendiri ya. Orang Farisi sendiri yang bilang bahwa ternyata mereka selama ini tidak berhasil menghalangi Yesus. Ya, tidak berhasil menghalangi Yesus. Jadi visi utama mereka adalah menghalangi Yesus.
supaya pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh Yesus itu tidak berhasil. Ya, tidak berhasil atau tidak menghasilkan orang-orang yang percaya. Tetapi rupanya di dalam ayat yang ke-18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Jadi makin banyak lagi yang datang. Ya, dari ayat yang ke-12 sudah banyak yang datang, yang mendengar, lalu didengar lagi, semakin banyak orang datang. Sehingga ayat yang ke-19 katakan, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain. Nah, inilah kita bisa melihat. Jadi dunia itu akan membuktikan sendiri siapa Yesus itu. Amin. Ya, dunia itu akan membuktikan sendiri apa yang sudah dibuat oleh Yesus. Dan bisa kita lihat bahwa pengorbanannya yang membawa kepada ketaatan itu bukan hanya membuktikan kepada dunia ini bahwa akan banyak orang yang percaya kepada dia, tapi akan banyak orang yang dijamah oleh dia. Akan banyak orang-orang yang akan percaya dan mengakui percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan setiap lutut juga katanya akan bertelut ya, dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Nah, makanya ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri nih, bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Nggak berhasil. Ya, mereka mau menghalangi Yesus, tidak berhasil. Saya beritahu sama saudara, siapa yang menghalangi pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhasil. Ya, siapa yang menghambat pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhasil. Karena dengan cara bagaimanapun Tuhan itu melakukan banyak hal untuk mewujudkan rencananya bagi dunia ini. Ya, tidak akan berhasil katanya. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Seluruh dunia. Mereka sudah menggunakan istilah seluruh dunia. Dalam arti yang datang mengikuti Yesus, yang ngumpul itu sebenarnya ya bukan hanya orang-orang Yahudi yang ada di sekitar situ, tapi sudah semakin banyak orang yang mengikuti dia. Itu yang dibilang oleh Yesus, kamu gak berhasil mempengaruhi dia. Kamu tidak berhasil menghambat pekerjaannya. Ya, justru semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Nah, saya rasa hal yang sama sampai hari ini ya. Ya, Yesus melakukan hal yang sama juga. Tidak ada orang yang bisa menghambat ya pelayanan daripada pemberitaan Injil itu. Ya, jadi semakin kita memberitakan Injil, akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dengan cara bagaimanapun kita memberitakannya, apakah kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan perkataan-perkataan kita, atau dengan cara-cara tertentu untuk mengasihi orang, ya saya rasa itu tidak akan bisa, ya tidak akan bisa saya katakan kepada saudara kalau ada orang yang berniat jahat di sana. Untuk ketika kita mau melakukan itu, ada orang yang berniat jahat untuk mengganggu kita, itu tidak akan bisa dihalangi. Jadi saya rasa semua kita yang ada di tempat ini bagian-bagian dari penginjilan itu ya, bagian-bagian dari Injil. Jadi ya hanya pintar-pintarnya kita. Ya, jadi misalnya saudara dalam usaha, ya orang membutuhkan saudara di situ. Bisa nggak ada kesempatan bagi kita untuk menceritakan Yesus di sana? Ya, atau dalam hal-hal tertentu, ya dalam usaha-usaha tertentu, ya kita tahu bahwa orang memerlukan untuk mendengarkan Injil, ya mendengarkan Injil. Pertanyaan saya, bisa nggak kita menyampaikan Injil juga kepada mereka? Nah ini kalau kita bangun dengan baik, maka itu tadi, ya karena kita semua adalah orang-orang yang sudah melihat tanda, sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan. Jadi tidak ada ketakutan sedikit pun dalam hidup kita. Ya, saya dari sejak terima Yesus, saya banyak melihat tanda, melihat mujizat yang daripada Tuhan. Saya pun dipanggil ya karena mujizat, karena tanda yang dikerjakan buat hidup saya. Ya, saya dipanggil oleh Tuhan. Memang selain mungkin saya ada nasar dari orang tua saya, ya. Tapi kan saya juga melawan nasar itu supaya saya tidak jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan konsisten. Ya, Tuhan konsisten memanggil kita. Jadi dengan caranya sendiri, ya dia menunjukkan mujizat. Ya, berkali-kali ya. 2 kali tabrakan dengan kaki kiri. Ya, di bawah kontainer. Ya, yang dibonceng koma, saya nggak koma.
Itu luar biasanya itu tanda yang luar biasa. Ya, dengkulnya pecah, tapi dengan luar biasa Tuhan menyatukan. Ya, nah sama juga yang kedua, tabrakan lagi, ya, tulang yang ini pecah lagi, ya, patah lagi. Tapi dengan mujizatnya Tuhan, Tuhan mengerjakan semuanya. Dalam setelah menyerahkan diri kepada Tuhan, apakah saya melihat tanda lagi? Oh, banyak sekali tanda yang saya lihat. Ya, pergi kuliah dengan kondisi yang pas lah ya zaman itu ya. Ya, saya masih ingat mama saya itu mungkin transfer uang itu hanya 1-2 kali selama saya kuliah. Ya, jadi saya cukup paham ya bagaimana yang namanya penderitaan itu. Ya, penderitaan itu. Tapi itu semua demi nama Yesus, demi memenuhi panggilan dari Tuhan Yesus. Ya, sudah mau lulus waktu itu, perlu dana. Ya nggak ada dananya, tapi ada aja yang dipakai oleh Tuhan. Waktu itu kalau nggak salah itu Namboru saya ya, istri pendeta itu kirim wesel ke saya. Saya nggak tahu juga kenapa dia kirim wesel ke saya, tapi memang waktu itu diperlukan sekali untuk membayar wisuda. Ya, dan terbayar juga. Jadi saya setelah pelayanan pun, sebelum wisuda juga pelayanan tantangannya banyak. Ya, gereja pernah dibombardir, ya, nyawa saya pernah terancam juga di situ. Ya, tapi memang belum ditentukan mati martir ya. Ya. Jadi masih diselamatkan Tuhan. Tahun 92 itu saya masih diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Ya, ada orang, ya seperti orang, menurut saya orang, tapi kayak kemungkinan itu malaikat kayaknya yang mengangkat saya ke atas tembok yang tinggi, lalu saya diseberangkan ke belakang. Dan ada orang juga yang menatang saya di situ. Nah, itu yang saya katakan mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan buat saya. Ya, dulu pendeta saya bilang saya sudah dibilang hilang ya waktu itu ya, udah dibilang hilang. Oh, udah diculik dia, udah diculik katanya gitu, karena nggak nongol-nongol. Ya. Ya, nggak nongol-nongol. Taunya saya di rumahnya apa itu? Di rumah ada rumahnya apa itu ADM ya, administrasi ADM kan itu perkebunan gula ya. Jadi saya di rumahnya. Ya, itu saya bilang saya nggak paham banget. Ya, jadi diangkat, nyebrang, ditatang di bawah, dimasukkan ke rumah itu. Gimana cara Tuhan saya nggak tahu. Siapa yang menggerakkan itu saya nggak paham juga. Tapi yang saya tahu bahwa itu adalah tanda yang Tuhan izinkan saya lihat juga. Ya, untuk meyakinkan saya bahwa melayani Tuhan itu nyawa pun taruhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nyawa juga taruhan, sama dengan Yesus. Dia lulukan jadi raja. Luar biasa dia lulukan. Habis itu kemana dia? Penderitaan salib. Dan dia harus taat untuk itu. Ya. Nah, kadang-kadang juga setelah kita melihat mujizat itu, kadang-kadang tantangan muncul lagi. Nah, tujuannya Tuhan cuma satu, supaya mempertebal percaya kita. Ya. Jadi sampai hari ini saya mau katakan kepada saudara, ya mungkin seperti orang banyak ini. Saya selalu mendengar dan mengalami apa yang namanya mujizat itu. Dalam banyak hal. Ya, dalam banyak hal. Dari yang kecil, dari yang besar, dari hal-hal yang tidak mungkin di kepala saya ini, wah itu Tuhan kerjakan buat saya. Banyak sekali. Tahun 92 pernah seperti itu tantangannya. Lalu, wah ya bayangin lah, pondok pesantren itu ya, nggak tahu tuh, apakah itu sepasuruan atau sekota Bangka, tapi selama ini kan kita tidak paham, karena kita kan orang-orang baik-baik juga ya di situ ya. Jadi kita orang yang bermasyarakat juga. Ya, orang yang menyatu juga dengan lingkungan, apalagi pendeta saya itu ya sangat menyatu dengan lingkungan. Ya, dengan desa itu sangat menyatu itu pendeta saya. Ya. Nah, tapi saya tidak paham kenapa harus seperti itu. Tapi Tuhan izinkan, kita harus mengalami. Iya, selesai sekolah minggu, saya bersih-bersih gereja, saya sapu gereja. Ya, setelah saya sapu gereja, saya siap mau pergi kunjungan. Saya rajin kunjungan loh Bapak Ibu. Saya bukan pemalas. Ya. Jadi saya senang kunjungan. Entah saya mengunjungi jemaat atau saya tidak mengunjungi jemaat, pokoknya saya orang yang rajin kunjungan. Tidak pernah tidak kunjungan. Ya, artinya di gereja itu ada waktunya saya di gereja, ada waktunya saya di luar, ada waktunya saya
cari sana cari sini supaya ada orang yang mengenal Yesus. Ya, mengenal Yesus. Nah, makanya dulu itu orang gila pun mencari saya. Ya, ada cewek itu gila. Ya, saya layani. Oh, saya dicari ke gereja itu. Ya, saya kebingungan sendiri. Ya. Ya. Ya, tapi ya itu tadi. Kalau orang melihat tanda, maka kita akan dicari oleh orang banyak. Ya. Jadi banyak mujizat yang mungkin di luar akal kita, di luar nalar kita. Tapi kita harus belajar bagaimana supaya kita bertahan dalam hidup itu dengan sukacita yang daripada Tuhan juga. Jadi jangan sampai kita terlalu asik menanti mujizat-mujizat saja, tapi kita tidak mengerjakan sesuatu. Jadi yang Tuhan mau itu sebenarnya kamu kerjakan apa yang menjadi bagianmu, dan lihatlah tanda demi tanda yang Tuhan kerjakan di sana. Ya, bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi kita ini bukan hanya sekedar mau melihat mujizatnya, tapi Tuhan itu juga mau meminta kepada kita untuk mengerjakan, ya, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, orang-orang banyak ini cukup hanya menghantarkan Yesus di situ. Heboh, se-Yerusalem itu heboh semuanya. Ya, heboh semuanya. Ya, baru dilakukan. Nanti saudara lihat ke pasal ini, oh dia udah ditangkap, udah mengalami banyak hal, sudah mengalami banyak penderitaan. Tapi itu siklus yang dijelaskan kepada kita melalui Minggu Palem ini, bahwa Yesus itu adalah Raja yang datang, ya, yang datang bukan dengan kegagah perkasaan, tetapi dalam kelemah lembutan. Lalu yang kedua, bukan hanya Yesus itu Raja yang datang, ya, dalam kelemah lembutan. Yang kedua yang mau ditekankan kepada kita dalam bagian ini, bahwa Yesus itu Raja, dia membuktikan dengan kerelaannya, dengan ketaatannya mau berkorban untuk kita umatnya, kita orang yang percaya. Ya, jadi memang ya sampai hari ini ya saya percaya ya bahwa pengorbanan Yesus itu hanya berlaku untuk orang yang percaya kepadanya. Tapi kalau dia nggak percaya kepada Yesus, ya saya nggak yakin ya ada mujizat Tuhan buat dia. Jadi kalau kita percaya Yesus, maka ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kita. Biar firman ini menjadi firman yang menolong kita di Minggu Palem ini, ya, di Minggu Palem, di minggu persiapan untuk memasuki penderitaan Jumat Agung. Ya, jangan lupa kita perjamuan hari Jumat, ya. Kita siapkan hati kita dengan baik, ya, untuk kita mengingat apa yang dikerjakan oleh Yesus buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami supaya firman-Mu boleh menjadi penolong. Minggu Palem mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Raja yang lemah lembut. Minggu Palem mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Raja yang membuktikan diri dalam ketaatan, dalam kerelaan-Mu berkorban bagi kami. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami terus ada di dalam penguasaan-Mu. Kami juga boleh hidup dalam kelemah lembutan, dan juga kami juga rela berkorban satu dengan yang lain. Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.